Ini dosen ada yang ikut ya? Randi, Apa Pak? dosen ada yang ikut sekarang nih, yang menyaksikan. Dosen? Katanya ada Pak. Ada ya, ya silakan. Iya, baik. Ini slide-nya sudah tertera belum? Sudah, Iya. Pak. Oke. Pak. Sudah, Pak. Bentar, bentar. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Amin. puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya. Dan tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarganya, dan juga beserta sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di sini kita melanjut pembelajaran di bab 5 yang membahas tentang manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi. Sebelumnya di slide kedua ini dan di sini kita membahas ada beberapa surat dari judul tersebut. Yang pertama ada Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14, lalu kemudian surat An-Nahl ayat 78, dan kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan yang terakhir Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sebelumnya kita lanjut ke materi saja. Nah, pendapat kalian tentang gambar yang di sini apa? Coba kalian pahami terlebih dahulu, dan juga nanti bisa kalian jabarkan dari gambar tersebut. Dari gambar pertama, yang kedua, dan juga yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana? Sudah dipahami dari gambar tersebut? Ya, coba untuk Khaironisa dari gambar pertama dan juga gambar sampai ke gambar ketiga, bagaimana penjabaran dari gambar tersebut? Ya. Ini berkaitan, Kak, disambungin. Iya, berkaitan. Kalau gambar yang satu itu manusia diciptakan, manusia diciptakan. Terus yang kedua itu manusia tumbuh dan berkembang. Baik. Terus kalau yang ketiga nggak apa-apa, keluarkan pendapat kamu aja. Manusia itu ketika manusia merupakan makhluk sosial. Betul. Saling membutuhkan. Oke. Ya, mungkin sudah dipahami dari gambar pertama yang saya jabarkan nih. Dari gambar pertama, yang pertama betul tadi saudari Tony Runisa sudah menjabarkan
bahwa gambar pertama itu menjelaskan tentang proses terjadinya manusia. Dan juga yang kedua, proses pertumbuhan manusia. Terus lalu yang ketiga, di sini maksud dari gambar tersebut manusia dari awal bayi hingga dewasa prosesnya berkembang. Jadi dari kecil itu bayi tidak bisa apa-apa, lalu beranjak dewasa dia sudah bisa melakukan hal apapun dalam sebuah proses kehidupan. Dan lanjut di slide ketiga. Nah, di sini berkaitan dengan judul manusia. Apa sih itu manusia? Coba dari kalian. Manusia itu apa? Coba dari kalian siapa yang ingin menjabarkan manusia itu apa? Makhluk ciptaan Tuhan. Ya, makhluk ciptaan Tuhan. Lalu? Akal. Apa yang ingin menjawab? Makhluk hidup. Bagaimana? Coba saudari Zahra Aulia menjabarkan manusia itu apa? Berakal. Bagaimana? Kita lanjut saja deh. Nih di sini saya sudah menjabarkan manusia itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang paling mulia. Maksud dari ini manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik daripada makhluk-makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan. Dan manusia itu lain dengan makhluk yang lainnya. Manusia mempunyai mata, telinga, panca indera, dan juga sebagainya. Dan juga lanjut kepada slide kedua. Selanjutnya. Di sini Khalifah. Ada yang tahu tentang Khalifah? Menurut Nabi Muhammad SAW. Pemimpin. Ya, bagus. Nah, di sini dalam pengertian khalifah itu, khalifah adalah pengganti atau penerus Nabi Muhammad SAW sebagai umat Islam. Nah, dari pengertian manusia dan juga khalifah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Sebelum memasuki ayat. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, baik. Ini kita membahas yang pertama. Bentar. Membahas yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu ya. Nanti dari kalian bisa membacakannya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Dan di sini dalam artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu melekat, lalu sesuatu melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Masya Allah, cipta yang paling baik. Di sini dari perwakilan dari kalian coba membacakan Quran surat Al-Mu'minun ya. Kan kita pembelajaran Al-Quran hadis, lebih baik sebaiknya kita membacakan Al-Quran dengan baik dan juga yang benar. Coba dari perwakilan dari kalian siapa ya? Saya pilih deh. Saya pilih Yusuf, coba membacakan Quran surat Al-Mu'minun. Kita belajar sama-sama. Dari ayat berapa, Kak? Dari ayat 12 sampai 13 sampai 14. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idzaman fa kasawnal idzama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih atas Saudara Yusuf yang sudah membacakan Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 12 hingga ayat 14. Nah, di sini penjabaran dari ayat tersebut. Yang tadi gambar tersebut nih, pertama awal mula dari ayat 12 nih diterangkan di ayat 12 dari proses air mani hingga terjadinya bentuk tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya tumbuh berkembang menjadi anak manusia. Dan di sini ada step by step-nya dari gambarnya. Yang pertama yakni 40 hari pertama itu disebut dengan nutfah. Nutfah dari air manis atau sel sperma ovum. Dan kemudian 40 hari selanjutnya di dalam rahim terbentuk segumpal darah. Dan kemudian mudghah itu 40 hari selanjutnya
dari segumpal daging menjadi segumpal daging. Dan juga 40 hari selanjutnya makhluk dalam bentuk lain. Ya, di sini jadi maksudnya sudah berbentuk seperti manusia, anak manusia. Bisa dipahami dari penjabaran di sini? Bisa, Kak. Ya, di sini ada nutfah, alaqah, kemudian mudghah, dan juga makhluk dalam bentuk yang lain. Dapat dipahami ya? Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 78. Ya, di sini saya contohkan terlebih dahulu membacakannya dengan baik dan juga yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, sudah saya sampaikan dari Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan juga bisa dibacakan sebelum saya jabarkan dari makna arti Quran surat An-Nahl ini. Mungkin saya tunjuk perwakilan dari kalian. Coba Mufidah Gayatri membacakan Quran surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Allah, ya baik, sudah dijabarkan oleh saudari Mufidah. Di sini dari makna Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berkaitan juga tentang manusia, proses terbentuknya manusia dalam kandungan perut ibu kamu itu belum dapat mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi makna dari Quran surat An-Nahl ini, kamu misalkan dari proses bayi itu kamu tidak tahu apapun selain yang ibu kamu ajarkan. Nah, maka dari itu bayi yang setelah dikeluarkan pertama kali dikeluarkan diazankan agar bayi tersebut dapat mengenal kalam-kalam Allah dan juga tidak tersesat pada jalannya. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Makna dari bersyukur ini, kita sebagai manusia bersyukur kita sudah diberikan pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Dan juga dalam keadaan baik. Baik. Bentar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Quran surat An-Nahl
ayat 78 ini? Tidak, Kak. Oke, baik. Dan di sini kita lanjut ke Quran surat Al-Baqarah. Nah, di sini saya bacakan terlebih dahulu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini. Jika kamu benar, mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan di sini coba perwakilan nih, ada 3 orang yang ingin 3 orang membacakan Quran surat Al-Baqarah. Ini saya tunjuk deh. Pertama, yang pertama bisa Ziaska bacakan Quran surat Muminun dari ayat 30 saja. Coba. Oke, Kak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, dilanjutkan. Coba Saudari Agustina Nur Hikmah. Coba gimana Agustina Nur Hikmah bisa membacakannya? Berganti yang lain. Coba Muhammad Dafa membacakan Quran ayat 31-nya. Mana nih? Belum ada yang membacakan.
Bagaimana? Yang lain? Perwakilan deh dari kalian ingin membacakan. Coba Muhammad Yusuf bacakan kembali dari ayat 30. Bila mana tidak ada yang membacakan, bisa saya ini saja. Saya jelaskan dari ayat tersebut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali, yakni Adam alaihissalam, hal tersebut sudah disampaikan kepada malaikat. Terjadi dialog antara Allah dan juga malaikat, menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Nah, di sini pengertian khalifah itu berarti khalifah berarti pengganti, yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ulama ada yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala dan dalam menegakkan hukum-hukumnya di bumi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia sebagai khalifah, merupakan penghormatan kepadanya karena kelebihannya dibandingkan makhluk selain manusia, tidak terkecuali malaikat. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala juga bermaksud mengujinya sejauh mana manusia bisa melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana tersebut bahwasanya Allah akan menciptakan manusia di bumi, malaikat menanyakan kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Pernyataan malaikat tersebut bukan pertanda keberatan atas rencana Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin malaikat tersebut dan malaikat menentang dan mendurhakainya atau mendurhakai pernyataan dari Allah, termasuk terhadap rencana menjadikan khalifah di muka bumi. Demikian, pernyataan malaikat tersebut dapat diasumsikan beberapa hal. Pertama, bisa jadi itu berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia, di mana ada makhluk yang berlaku merusak dan menumpahkan darah. Yang kedua, atau bisa juga malaikat menduga bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk ini makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Dan di sini maksud yang sudah tadi saya jabarkan, yang di ayat berapa nih tadi? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, kenapa malaikat itu menentang? Bukan karena menentang, hanya khawatir atas Allah menciptakan manusia di muka bumi. Dan juga kemudian latar belakang pernyataan malaikat tersebut, yang malaikat hanya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan keberatan terhadap rencana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tersebut diketahui bahwa pernyataan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Terus jawaban tersebut juga diperkuat bahwa manusia memang sangat nyata adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad,
ruh, termasuk di dalamnya nafsu, dan juga yang terpenting kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam selanjutnya Quran surat dalam ayat 31 sampai 32 menyatakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Mungkin dari Quran surat Al-Baqarah dari 30 sampai 32 ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana prosesnya manusia dan juga bagaimana malaikat menanyakannya. Dan di sini, kita lanjut di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti kalian baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, di sini coba dari kalian membacakan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bisa dibacakan siapa ya? Kaya, coba Kaya. Iya, Kak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Saudari Kaya. Nah, di sini saya akan menjabarkan dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ini tadi sudah dijelaskan di ayatnya. Allah itu tidak semata-mata menciptakan manusia itu hanya menciptakan saja, tapi Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah. Dan di sini dalam artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apabila manusia itu tidak beribadah, maka manusia itu bukan termasuk dari makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan yang paling sempurna, kita bisa melaksanakan ibadah apapun, terutama ibadah yang wajibnya kita laksanakan, ibadah sholat dan juga puasa di bulan Ramadannya. Ingin apa ada yang ingin ditanyakan dari Quran surat Az-Zariyat ya? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Pak. Nah, kita sebelum waktunya habis nih di Zoom ini, kita tarik kesimpulan dari slide pertama sampai slide akhir. Bentar, saya dari awal. Nah, kita dari Quran surat Al-Mu'minun terlebih dahulu. Jadi, makna dari Quran surat Al-Mu'minun yakni proses terbentuknya manusia dari awal nutfah, alaqah, mudghah, dan makhluk dalam bentuk lainnya. Yang pertama dari 40 hari pertama itu yaitu air mani atau sel
sperma atau ovum. Dan 40 hari selanjutnya dari sel ovum itu berubah menjadi segumpal darah. Dan 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging. Dan terakhir 40 hari selanjutnya sudah terbentuk, sudah kelihatan itu bentuk bayinya atau bentuk manusianya. Dan juga pada ayat 12-nya menjelaskan bahwa dari kata sulalatin min tin, pada ayat 12 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati, yaitu tanah. Kita lanjut di slide selanjutnya, ini Quran surat An-Nahl. Ini kita tarik kesimpulan ya, dalam Quran surat Al-Nahl berkaitan juga dengan Quran surat Al-Mu'minun pada ayat sebelumnya, menegaskan bahwa ketika seseorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa dengan kekuasaan dan kasih sayangnya. Allah membekalinya dengan atribut perlengkapan nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan juga hati, akal, pikiran. Kemudian, dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia menangkapnya dengan pendengaran, diperkuat dengan penglihatan, dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Dan akhirnya dalam Quran surat An-Nahl, akhir setelah manusia menyadari bahwa dahulu ketika lahir tidak satupun yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, pikiran, manusia bisa mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Puncaknya seharusnya mendorong rasa bersyukur teramat besar kepada yang telah berkuasa memberikan itu semua. Oleh karena itu, pada ayat akhir Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa itu semua diberikan kepada manusia agar manusia mau bersyukur. Dan jadi dalam Quran surat An-Nahl ini kita harus bersyukur. Rasa bersyukur itu kemudian harus diwujudkan dengan penguatan dan juga pengakuan ketundukan, ketaatan, kepatuhan, dan diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam bentuk beribadah. Dan kemudian mohon maaf nih agak buffering. Ya, lanjut saja deh. Slide-nya agak buffering. Dan makna dari Quran surat Al-Baqarah ini dalam ayat 30 menjelaskan informasi bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan Allah menyampaikan kepada malaikat, terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Dan juga khalifah itu merupakan pengganti atau penerus dari Nabi Muhammad SAW. Dan apapun latar belakang pertanyaan malaikat tersebut, yang tadi sudah saya jelaskan, mengapa malaikat itu menanyakan bahwa akan menciptakan manusia menjadi khalifah, menunjukkan bukan menunjukkan keberatan kepada rencana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tersebut diketahui bahwa pernyataan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir penjelasan
Quran pembahasan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, di sini yang sudah dijelaskan pada artinya, yakni aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar untuk beribadah. Dari penjelasan ayat ini, Allah menegaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah muhdhath, yaitu ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya, pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Di sini ibadah muhdhath itu yaitu ibadah wajib, rukun iman, rukun Islam. Dan juga ibadah ghairu muhdhath, yaitu ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, ibadah melalui menyantuni fakir, berbuat baik, dan juga hal-hal yang dalam berbentuk muamalah. Dan di sini ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dan yang dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh Allah oleh setiap manusia apabila manusia menyampaikan kesadaran akan hak itu. Lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk atau tidak mau taat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sudah paham sebelum semuanya dari penjabaran Quran surat Al-Mu'minun, surat An-Nahl, kemudian surat Al-Baqarah, dan juga surat Az-Zariyat. Apa ada yang ingin ditanyakan dari kalian dari judul manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Dan bila mana tidak ada yang ingin ditanyakan, bagaimana? Tidak ada, Kak. Bentar. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan dari penjabaran tersebut, manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Ya, mungkin bila mana tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Semoga apa yang tadi saya sudah sampaikan, semoga kalian dapat mencerna dari penjabaran Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat An-Nahl, dan juga kemudian surat Al-Baqarah dan surat Az-Zariyat. Bila mana tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup saja. Dan juga yang terakhir, kalian isi absen di WhatsApp grup. Kita bacakan kafaratul majlis untuk penutup pembelajaran kali ini. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah partisipasi dalam pembelajaran via Zoom ini.
Bentar, saya foto dulu ya untuk dokumentasi. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran via Zoom ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan juga untuk menutup pembelajaran kali ini, kita bacakan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya. Absennya di grup ya, jangan lupa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. sama-sama. Ya, bisa boleh keluar. Ya, saja. Absennya jangan lupa ya. Absennya jangan lupa. Gimana nih saya Isi kirim diisi. Iya ya. di grup. Terus saya. Makasih Nurandi. Iya Pak, sama-sama. Saya sudah dipersilakan. Ya. Iya. Tutup ya. Iya Pak, silakan. Apa tutup ya? Iya Pak, baik. Ya, bisa live saja. Goreng.